Halo, bertemu lagi dengan aku Sutaro Tider. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Aries ya. Energinya perihal tentang hal baik untuk kamu di bulan April 2022. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonat atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma general, bukan personal, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa gak resonate, berarti energi ini bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih, bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Aries. Kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonan. Kita lihat ya dari energi kartunya untuk Aries. Hal baik. Kira-kira hal baiknya ini terkait energi apa ya yang keluar, yang akan terjadi pada diri kamu. Beri saya 10 kartu. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Ada Four of Swords, Seven of Wands, Six of Pentacles, The Hangman, Five of Swords, Nine of Cups, Page of Swords, Ace of Cups, Queen of Swords, dan terakhir ada Queen of Cups. Thank you untuk kartunya. Ini bottom of the decknya ya, Aries. Energinya perihal tentang hal baik apa yang akan terjadi pada diri kamu di bulan April 2022. Sebetulnya di sini saya nggak tahu ya, kamu udah sadar atau belum. Ini terutama sih energinya besar sekali ya buat kalian yang bekerja sama orang, atau mungkin bekerja di toko, bekerja di perusahaan, dimanapun itu. Saya ngelihat ada orang lain yang menghambat agar diri kamu gak bisa mencapai titik atas ya. Jadi gini Aries, kalau yang saya bacakan, kamu itu berpotensi naik pangkat. Misalnya di sini ya, contohnya kamu kerja sebagai staff, nah kayak HRD atau jajaran para manajer itu melihat kinerja kamu baik, melihat kinerja kamu bagus, dan mereka nih ada pikiran dan udah merundingkan diam-diam tanpa sepengetahuan kamu untuk menaikkan diri kamu ke posisi yang lebih bagus atau naik pangkat di sini ya. Nah ternyata kabar dari ini itu agak sedikit bocor ke para staff yang lain ya, jadi kayak ke rekan kerja kamu yang lain, dan mereka itu ada salah satu di antara mereka ada yang merasa cemburu dengan kamu. Ibarat kata mereka ini gak ingin kamu naik posisi, gak ingin kamu lebih hebat, lebih jauh naik ke atas. Nah maka dari itu kamu ini lagi dikerjain, tapi karena ini hal baik, saya lihat ternyata kamu gak usah khawatir, karena misi dia yang ingin menghancurkan kamu, misi dia yang ingin ngebuat kamu itu jatuh, misi dia yang ingin ngegosipin kamu supaya nggak dipercaya sama atasan dan sebagainya, ternyata gagal. Ya iyalah gagal, mau sampai kapan hal buruk itu akan bertahan selamanya, ya enggak? Nah di situ, nah itu kabar baiknya buat kamu. Sering kan kalian temui ya, saya sering banget
ngeliat orang tuh kalau kerja ya itu pada sampai kena santet ya, serius loh ya. Makanya nih saya takut kamu nih kenapa-napa Ries ya. Makanya saya selalu bilang, saya selalu ngasih tahu rutin untuk puasa, mau muslim atau non muslim ya. Saya juga non muslim aja puasa. Karena apa? Karena dengan kita puasa rutin itu bisa menangkal santet dan ilmu-ilmu hitam. Karena iman kita semakin kuat ya. Ibarat kata jadi tameng kita, aura kita lebih ibarat kata dijaga gitu dari hal-hal yang negatif. Makanya saya selalu kasih tahu ini buat kalian ya. Takutnya amit-amit kalau cuma gosipan mah is okay ya, paling kesel marah. Tapi kalau sampai pakai ilmu hitam itu sering banget saya temuin, sering banget ya. Bahkan klien saya ada yang kayak gitu ya, dan saya nggak bisa apa-apa kalau ada masalah santet. Saya nggak bisa, bukan jalur saya guys. Saya cuma paling kebaca energinya aja ya. Selebihnya kalian harus pergi ke tempat orang pintar ya untuk ngobatin, dan itu harus dibantu dengan rutinin puasa loh. Kalau orangnya jahat kan itu bisa ibarat kata kalian dikenain sembuh, dikenain terus ya, sampai akhirnya kamu tuh kayak ditendang keluar dengan cara seperti itu. Dunia kerja tuh kayak gitu. Nah sama halnya misalnya kalau kamu punya bisnis nih, usaha nih, nah itu ada saingan kamu yang berniat ingin menghancurkan kamu. Cuman ini hal baik, kamu selamat loh dari hal-hal itu. Ibarat kata nih, kalau kata orang tuh talinya udah mau putus ya, sedikit doang nih ya. Ini kan talinya tebel ya, tali tambang. Nah, sampai di sini tuh tali udah kecil banget nih, tipis banget. Ini udah mau putus, tapi ini kamu masih selamat. Kamu masih mendapatkan pertolongan, ya, pertolongan yang diberikan Tuhan untuk kamu. Jadi memang kalau kata Tuhan tuh ini udah memang merupakan bagian dari rezeki kamu ya, memang gak bisa dihindarkan, ya. Terus gimana orang yang berniat ingin mencelakai aku, kabarnya gimana? Ya pasti ya, cepat atau lambat orang seperti demikian itu akan menuai karmanya. Itu pasti, nggak bisa dienggak-enggakin ya, itu pasti. Dan sekarang menurutku kamu nggak usah mikirin tuh orang kena karma udah apa belum. Yang penting kalau menurut saya ya, kamu fokus aja dengan perkembangan apa yang kamu punya ini, rezeki yang kamu punya ini. Ibarat kata ya, kamu fokus aja dengan masa depan kamu. Kamu nggak perlu memikirkan aspek-aspek lain ya. Itu sih yang ingin aku sampaikan buat kamu Aries ya, seperti itu. Jadi tetap berusaha ya, tetap tegar ya, apapun halangannya saya yakin kamu tuh bisa mengatasinya. Dan jangan lupa ya dirutinin puasa. Itu sih harapan dari aku sih, karena yang namanya hati manusia kita nggak ada yang tahu. Dan betul sekali kan perumpamaan ya, ternyata terkadang tuh manusia lebih jahat dari iblis ya. Padahal manusia tuh udah diberikan kesempatan untuk hidup sebagai manusia tuh sesuatu yang sangat sempurna, tapi sayangnya tuh banyak orang itu tidak memanfaatkannya dengan baik. Oh my god. Kita lihat ya pesan angelnya buat kamu Aries terkait situasi dan kondisi kamu saat ini. Beri saya satu kartu. Oh, syukurlah, nggak apa-apa kan, everything okay kan, don't worry, nggak usah khawatir, jangan cemas. Ternyata di sini memang Tuhan menolong kamu ya. Jadi memang dalam hidup kamu saat ini emang Tuhan banyak bantu ya. Tuhan banyak ngelihat kayak sisi dari hidup kamu, dan Tuhan juga takut diri kamu juga kenapa-napa. Soalnya juga Tuhan kan semua juga menghitungkan ya. Tuhan juga ngelihat memang ini udah rezekinya kamu, tapi ya banyak aja halangan atau hambatan yang orang lain tuh berikan pada kamu ya. Padahal sebetulnya harusnya jalan kamu mulus ya. Cuman ya karena hati orang itu penuh dengki ya, dan hatinya bengkok ya, jadi kamu diperlakukan seperti ini diam-diam di belakang. Sabar ya Aries ya, karma itu nggak akan kemana. Yang penting kamu nggak usah pikirin dia itu bagaimana keadaannya, siapa orangnya. Ibarat kata ya, nggak perlu dipedulikan. Kamu fokus aja dengan dirimu sendiri, dan rezeki yang kamu punya jangan lupa disedekahkan ya, didanakan. Dan ingat ya, kalau rezeki itu duit, jangan sekali-kali bicara nominal. Jangan sekali-kali ya, gaji kamu sekian, penghasilan kamu sekian, jangan pernah cerita. Itu aja sih untuk kamu, semoga energinya resonate. Kalau resonate, jangan lupa ya komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.